sih mungkin awal mula ceritanya dan mengenai seperti apa? Pertama sebenarnya aku malu ya buka ini ya. Jadi karena nih barangnya juga nggak begitu tinggi ya, harganya juga 10 juta. Aku juga nggak berniat apapun, bukan niat mau nagih ataupun apapun. Juga aku nggak punya tujuan menjelek-jelekan juga. Tapi aku pengen mengingatkan orang karena kan aku pertama kali ngelihat cuitan dari korban yang apa ya, ada janjian dinner dengan Aldi. Aku ngerasa di situ aku tertegur sih karena aku punya pengalaman yang seperti sama sekitar 6 tahun yang lalu. Dan aku ngerasa kalau 6 tahun yang lalu mungkin aku speak louder, aku ngomong lebih lantang, mungkin korbannya nggak sebanyak ini. Karena ternyata setelah aku posting banyak banget yang kasih tahu aku, ternyata aku juga ada teman-temanku bahkan selebriti juga dipinjam uang juga gitu kan. Aku juga ngerasa aduh, andai kata 6 tahun yang lalu aku buka ya mungkin lebih sedikit korbannya ya. Jadi 6 tahun yang lalu tuh itu aku masih ingat cabangku keempat Athena Lampung. Pada waktu itu aku ngundang beberapa artis. Aku undang Cika Jessica, aku ada undang Aldi Maldini pada waktu itu melalui agency dan langsung dibayar. Dan Aldi Maldini itu sempat buat video bahwa sampai ketemu ya di Athena Lampung, opening Athena Lampung gitu. Aku juga sempat jual sih. Jadi kalian treatment di Athena Lampung, kalian bisa foto bareng nih atau bisa nonton nih Aldi Maldini pada waktu itu. Tapi pada hari H beliau nggak datang dan kita tuh sempat malu banget ya karena kan pasiennya sudah dijanjikan bahwa akan foto dengan Cika dan dengan Aldi, tapi ternyata Aldinya nggak datang. Nah pada waktu itu aku sempat DM, tapi DM-nya nggak pakai pribadi aku ya, pakai DM klinik ya, karena pada waktu itu aku juga belum jadi public figure, aku nggak ada follower sama sekali. Aku ngomong baik-baik sih bahwa Mas minta di refund saja, tapi beliau agak sedikit berbelit-belit ya, mau refund mau enggak kayak gitu ya. Bahkan sempat diancam juga akan di-post chatnya di story ya pada waktu itu ya, akan di-post di story. Aku juga ngerasa kayak takutan juga sih, karena kan aku nggak ada pengalaman ya. Bagaimanapun juga kalau misalnya ribut dengan artis kan nanti justru akan jadi presiden jelek ya. Akhirnya aku nggak post, sudah aku hentikan sampai di situ aja sih. Bahwa ya ditagi, dia nanti bilang ya nanti bulan depan dikabarin ya. Dah, aku pikir duit cuma 10 juta ya. Aku pikir aku juga nggak mau ribut sih, duit cuma 10 juta. Tapi ternyata kan 6 tahun kemudian itu korbannya banyak dan aku ngerasa metode yang digunakan itu sama. Jadi mintanya kecil-kecil. Jadi kita itu kayak ngerti nggak sih, minjemnya 1 juta 500.000 ya 10 juta kan, mungkin 10 juta bagi beberapa orang gede ya, tapi kan bagiku kan ya aku malu sih jujur, aku buka ini aku malu kayak apa sih Dr. Richard nuntutin duit 10 juta kayak gitu, punya kan nggak penting banget ya. Justru karena itu yang diincar ya, karena yang ngerasa gua nggak penting ya let it flow, hilang kayak gitu aja. Mungkin ada fans 500.000 ya udah hilang begitu aja seperti itu, dan ternyata banyak kan korbannya. Tapi yang udah masuk di yang ngadu ke dokter. Banyak ya, kalau yang DM aku mungkin ada yang chat WA sekitar 2 orang, DM mungkin ada sekitar 4-5 orang. Yang aku lihat ada di beberapa postingan. Kemarin juga pagi-pagi aku baru dikabarin korbannya juga mau datang ke podcastku juga, tapi aku bilang mungkin menurutku sudah cukup sih, karena tujuanku kan cuma pengen kasih tahu orang aja ya, masyarakat aja nih, hati-hati. Kalau misalnya mungkin Mas Aldi atau timnya atau teman-temannya mungkin mau hadir, aku dengan senang hati memberikan ruangan. Tapi kalau misalnya mempodcastkan korbannya sendiri, menurut aku sudah cukup ya, cukup sih. Oke. Yeah, Let me do that. getting money with these white folks. Kasus dugaan penipuan yang menyeret mantan personel CJR, Aldi Maldini, kembali mencuat ke permukaan. Kali ini, salah satu korban mengaku ingin menyuarakan kisahnya lewat podcast populer milik Dr. Richard Lee. Namun, permintaan itu justru ditolak. Apa alasan dibalik penolakan ini? Dan benarkah ada upaya membungkam suara korban? Langkah dokter kecantikan Richard Lee untuk ikut bersuara atas dugaan penipuan yang dilakukan ex-CJR, Aldi Maldini mulai diikuti korban-korban lain. Ada beberapa penggemar Aldi Maldini yang menyampaikan keluhan mereka ke Richard Lee soal dugaan penipuan yang dialami. Banyak ya kalau yang DM aku. Ada sekitar 4-5 orang. Kalau yang ngechat ke WhatsApp sekitar 2 orang. Ungkap Richard Lee di kawasan Setiabudi, Jakarta,
Senin, tanggal 12 Mei tahun 2025. Rata-rata, korban yang mengadu ke Richard Lee adalah mereka yang tertipu dengan ajakan makan malam dari Aldi Maldini. Salah satu dari mereka bahkan siap berbagi cerita lengkapnya dengan Richard Lee untuk dijadikan materi podcast di YouTube. Tadi pagi aku baru dikabarin juga, korbannya ada yang mau datang ke podcastku, beber Richard Lee. Melihat banyaknya korban dari kalangan penggemar, Richard Lee cukup miris dengan apa yang diduga Aldi Maldini lakukan. Ya, menyayangkan aja sih, kata Richard Lee. Namun, Richard Lee merasa tidak perlu membuat podcast khusus untuk membongkar dugaan penipuan yang dilakukan Aldi Maldini. Sejak awal ikut bersuara, Richard Lee cuma berniat memberi peringatan untuk siapa saja yang ingin bekerja sama dengan Aldi Maldini, agar lebih berhati-hati. Menurutku sih sudah cukup, tujuanku kan cuma mau kasih tahu orang aja buat hati-hati, tutur Richard Lee. Malahan, Richard Lee memberi kesempatan untuk Aldi Maldini dan tim menyampaikan klarifikasi mereka ke publik soal dugaan penipuan yang saat ini sedang disorot. Kalau misal Mas Aldi atau timnya atau teman-temannya yang mau hadir, saya dengan senang hati memberikan ruang, kata Richard Lee. Tapi kalau podcast sama korban, menurut aku sudah cukup sih, lanjut bos skincare Athena itu. Cerita dugaan penipuan Aldi Maldini diunggah akun @aleazara pada Sabtu, tanggal 10 Mei tahun 2025. Kisah berawal saat Aldi Maldini membuat Instagram story tentang ajakan makan malam dengan fitur questions pada tanggal 14 November tahun 2024. Aldi buat snapgram beserta question box, dinner yuk, ungkap akun @aleazara mengawali ceritanya. Tentu saja, ajakan Aldi Maldini membuat para penggemarnya antusias untuk mendaftar, termasuk pemilik akun yang membeberkan cerita tersebut. Waktu itu, kebetulan aku lagi on IG, jadi selang 3 menit kemudian aku iseng reply. Nggak lama, Aldi DM aku, kata akun itu dalam lanjutan tulisannya. Oleh Aldi Maldini, si pemilik akun dimintai biaya pendaftaran makan malam bersama senilai Rp500.000. Tanpa curiga, pemilik akun tersebut langsung melakukan pembayaran via transfer ke rekening yang memang memakai nama asli Aldi Maldini. Bener-bener nggak ada rasa curiga sama sekali. Akun tersebut, kiriman uang dari sang pemilik akun direspons dengan formulir pendaftaran untuk makan malam bersama Aldi Maldini. Setelah mengirim ulang formulir pendaftaran yang sudah diisi, si pemilik akun ternyata tidak kunjung mendapat kejelasan dari Aldi Maldini. Sampai pada tanggal 20 Maret tahun 2025, sang pemilik akun diberitahu bahwa dirinya mendapat giliran untuk makan malam bersama Aldi Maldini. Namun di hari pelaksanaan, makan malam bersama Aldi Maldini tiba-tiba dibatalkan dengan dalih sang artis sedang pemeriksaan jantung. Sejak saat itu, tidak pernah ada penjelasan dari Aldi Maldini dan manajemennya tentang rencana makan malam bersama yang tertunda. Sang pemilik akun sempat mencoba menghubungi Aldi Maldini dan manajemennya lagi pada tanggal 2 Mei tahun 2025, namun tidak mendapat jawaban yang diinginkan. Akhirnya, sang pemilik akun memviralkan dugaan penipuan Aldi Maldini, yang berujung permintaan maaf dari sang artis. Lewat unggahan di Instagram, Aldi Maldini mengaku hilaf dan berjanji bakal menyelesaikan masalah yang diduga melibatkan banyak penggemar itu. Ini bukan kali pertama Aldi Maldini bermasalah dengan penggemar untuk kasus serupa. Pada 2019 dan 2021, Aldi Maldini pernah merugikan penggemarnya juga gara-gara penjualan merchandise dan jumpa fans fiktif. Di luar urusan dengan fans, Aldi Maldini ternyata sempat bermasalah juga dengan Richard Lee di 2019. Menurut cerita Richard Lee, Aldi Maldini saat itu melakukan one prestasi karena tidak hadir di acara pembukaan klinik kecantikan Athena Lampung setelah menerima uang pembayaran jasa. Meskipun belum ada informasi yang mengonfirmasi bahwa korban penipuan oleh Aldi Maldini secara spesifik meminta tampil di podcast Richard Lee dan ditolak, beberapa peristiwa di atas menunjukkan bahwa Richard Lee selektif dalam memilih narasumber untuk podcastnya. Ia cenderung menghindari topik yang terlalu kontroversial atau yang dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap dirinya. Jika Anda memiliki informasi lebih lanjut atau pertanyaan spesifik mengenai topik ini, silakan sampaikan, dan saya akan berusaha membantu sebaik mungkin.